Kinan telah menghafal silsilah keluarga Alvarendra ketika Agnes pertama kali muncul di tempat kejadian. Keluarga Alvarendra memiliki 3 anak perempuan, yang tertua adalah Sanas, diikuti oleh Amel, dan terakhir Agnes. Dia sudah bertemu Agnes dan Amel, jadi wanita di depannya ini pasti Sanas. Dalam penyelidikannya, Kinan tahu Sanas adalah seorang dokter. Tetapi dia tidak menyangka dia akan tersandung padanya di sini. Kemudian lagi, ketika dia memikirkannya, bagaimana keluarga Alvarendra bisa melewatkan kesempatan bagus untuk mempromosikan agenda mereka? Bagaimanapun, Presiden memiliki hak untuk menyarankan penggantinya dan dengan reputasi Presiden saat ini, penggantinya yang disebutkan akan memiliki peluang bagus untuk menang. Oleh karena itu, keluarga Alvarendra pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyedot presiden yang sekarat, untuk memberi mereka kesempatan terbaik untuk menang. Banyak pikiran memenuhi pikiran Kinan, tetapi wajahnya tidak menunjukkan jejaknya. Niatnya tidak terbaca, dia bertanya dengan tenang, "Lanjutkan, apa tujuan kunjunganmu?" Sanas menyeringai, "Tidak ada alasan, hanya datang untuk melihat wajah pembunuh saudara perempuanku." Tapi dari kelihatannya, dia tidak istimewa kecuali hatinya yang sangat gelap. Kinan mengambil berita mengejutkan, wanita ini mengira merekalah yang membunuh Agnes. "Aku tidak ada hubungannya dengan kematian Agnes," balas Kinan dingin. Seperti umpan meriam Bimbo Ditsi lainnya, Sanas tertawa dingin saat kilatan kebencian melayang di matanya. "Tapi dia mati karena kamu. Jika kamu dan Vano itu tidak dengan paksa menyeretnya pergi, bagaimana dia bisa mati? Kalian berdua adalah pembunuhnya." Tatapan Kinan segera menjadi gelap. Siapa yang menyakiti siapa sebenarnya? Dia tidak pergi mencari mereka untuk membalas dendam dan mereka memiliki keberanian untuk menyematkan ledakan padanya. Namun, Kinan juga menyadari Sanas tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ironi dari semua itu, David yang membunuh Agnes, tetapi saudara perempuannya sendiri tidak mengetahui kebenarannya. Sepertinya keluarga Alvarendra bahkan lebih bejat dari yang dia kira. "Jadi itu sebabnya kamu pikir kami yang membunuhnya?" Kinan bertanya. "Apakah itu tidak benar?" Kebencian di mata Sanas menjadi lebih jelas. "Jika bukan karena kalian berdua, dia tidak akan mati. Dengarkan aku, kamu pembunuh, surga akan menghukummu karena membunuh saudara perempuanku dengan darah dingin. Suatu hari, kamu akan menyesal mengejar keluarga Alvarendra." Ini benar-benar konyol. Kinan tahu dia sedang berbicara tentang presiden akhirnya Akara. Sayangnya, selama dia ada, Kinan tidak akan membiarkan itu terjadi. "Apakah kamu sudah selesai?" Kinan berkata sambil menghela nafas lelah. "Jika kamu sudah selesai, tolong singkirkan dirimu dari wajahku. Kamu mengganggu istirahatku." Sanas tidak berpikir Kinan akan begitu kasar padanya. Pada saat yang panas, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Kinan. Kinan menangkap tangannya di udara dan memegangnya dengan kuat. Sanas terkejut dengan kekuatan Kinan. Dia tidak bisa memukul Kinan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. "Anjing, biarkan aku pergi." Kinan menurut dan melepaskannya. Terkejut dengan pelepasan yang tiba-tiba, Sanas mundur beberapa langkah. "Kamu benar-benar harus memeriksa fakta kamu sebelum menggonggong pada pohon yang salah." Kinan menatapnya tanpa emosi, nada suaranya sedingin salju musim dingin. "Aku tidak akan berbaik hati lain kali. Jika kamu ingin menemukan pembunuh saudara perempuanmu, mengapa kamu tidak bertanya pada David?" Setelah itu, dia membanting pintu di depan wajah Sanas. Ini mengejutkan Sanas. Apa yang dia maksud dengan itu? Apakah dia memberitahuku bahwa David yang membunuh Agnes? Mustahil, saudara laki-lakiku tidak akan mengangkat jari terhadap saudara perempuannya yang disayangi. Terlebih lagi, wanita tak berperasaan ini telah menghancurkan hidup Amel.
jadi ini pasti dia mencoba mengadu domba kita satu sama lain. Bagaimanapun, Sanas percaya akan fakta bahwa Kinan dan Vanolah yang menyebabkan kematian saudara perempuannya dan dia akan membuat mereka membayar untuk itu. Sanas mulai tertawa ketika dia menyadari Kinan juga ada di rumah presiden. Kinan, sekarang setelah kamu masuk ke wilayahku, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan senyum sombongmu itu. Tak perlu dikatakan, seperti klise malas, Kinan tahu Sanas akan mengejarnya. Namun, dia tidak takut akan hal itu. Sebenarnya, Kinan sebenarnya khawatir dia tidak akan mengejarnya. Dia mengalami kesulitan menemukan alasan untuk menangani keluarga Alvarendra, tetapi karena Sanas akan menawarkan dirinya sebagai pembuka, Kinan menyambutnya sepenuhnya. Keesokan harinya, Kinan mengikuti Lucky saat dia pergi untuk memeriksa presiden. Setiap pagi, sekelompok dokter akan datang untuk membantu presiden dengan fisiknya sehingga mereka dapat terus memperbarui kondisinya. Tak perlu dikatakan, Sanas adalah salah satunya. Sebenarnya, dia memiliki gelar doktor dalam ilmu kedokteran dan bekerja dengan cukup baik. Bahkan, semua dokter di sana terkenal di bidang medis. Kinan adalah satu-satunya pengecualian. Semua orang tahu dia bukan seorang dokter, dia adalah asisten khusus Lucky. Setelah fisik selesai, semua orang pergi agar tidak mengganggu istirahat dan pekerjaan presiden. Mereka kembali ke gedung medis untuk membahas kondisi dan pemulihan presiden. Semua orang memberikan pendapat mereka. Sekali lagi, Kinan adalah satu-satunya pengecualian. Tiba-tiba, Sanas memelototi Kinan dan bertanya, "Dokter Lucky, jika Anda tidak keberatan saya bertanya, mengapa Anda mempertahankan wanita itu sebagai asisten Anda jika dia tampaknya tidak tahu apa-apa?" Suasana baik di ruangan itu segera membeku. Dipimpin oleh kata-kata Sanas, semua orang menoleh untuk melihat Kinan yang duduk di samping Lucky. Meskipun dia tiba-tiba menjadi sorotan, Kinan mempertahankan wajahnya yang tenang. Lucky tersenyum sopan. Siapa yang menyebarkan desas-desus bahwa Nona Kinan tidak tahu apa-apa? Dia adalah seseorang yang secara pribadi saya minta untuk membantu saya. Dia berperan penting dalam penelitian saya. Begitukah? Namun, saya masih tidak berpikir dia akan berguna dalam membantu menyembuhkan presiden. Sanas melanjutkan serangan verbalnya. Jelas bagi orang-orang di ruangan itu bahwa dia melakukan ini dengan sengaja. Namun karena latar belakang keluarganya, tidak ada yang berani membela Kinan. Tidak ada orang lain selain Lucky, yang juga berasal dari keluarga yang kuat. Itu pendapat Nona Sanas dan Anda berhak untuk itu. Kami tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk membenarkan diri kami kepada Anda. Tetapi kita semua bertanggung jawab untuk menyembuhkan presiden. Jadi mengapa Dr. Lucky tidak dapat menjelaskan hal ini kepada kami? Jika Anda memiliki ide atau rencana yang brilian, Anda harus membagikannya kepada kami. Atau apakah Dr. Lucky takut kami akan mencuri milik Anda? Menyoroti, Sanas secara terbuka mengkritik Lucky. Lucky sedikit mengernyit. Ruangan itu sunyi, dan suasananya menjadi sangat canggung. Namun, harus dikatakan bahwa Sanas memang menyuarakan pemikiran itu di benak semua orang. Lucky tiba-tiba diundang oleh Nyonya Presiden, yang sangat percaya padanya. Selanjutnya, rencananya memang dirahasiakan dari orang lain. Sekarang dia bahkan mendapati dirinya seorang wanita non-dokter untuk menjadi asistennya. Sebenarnya, semua orang penasaran dengan apa yang mereka lakukan. Faktanya, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Sanas, bahwa dia terlalu egois untuk berbagi pujian. Dipengaruhi oleh Sanas, kelompok itu mulai memiliki pendapat yang kurang baik tentang Lucky. Dokter Lucky, mengapa Anda tidak berbagi ide dengan kami? Seorang dokter senior menasihatinya, mengisyaratkan kepadanya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengatasi situasi yang canggung. Sebenarnya,
Berbagi idenya tidak akan menjadi masalah jika Sanas tidak ada di sana. Dia tahu para dokter ini tidak terlalu kasar untuk mencuri pujiannya dan dia bahkan tidak keberatan membaginya dengan mereka. Dia menjaga terhadap keluarga Alvarendra. Jika mereka tahu dia bisa menyembuhkan presiden, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.